Halo teman-teman, perkenalkan, saya Arsita Surya Reza, NPM 2375573 dari Program Studi Akuntansi Perpajakan kelas 5C. Di video kali ini, saya akan membahas pertemuan 3 tentang mata kuliah akuntansi sektor publik dengan topik belanja, beban, dan persediaan. Selamat menonton. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada basis kas dan disajikan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA. Konsep ini berbeda dengan beban yang merupakan pengeluaran yang diakui berbasis akrual dan disajikan dalam laporan operasional atau LO. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah. Ini merupakan prinsip umum pengakuan belanja berbasis kas. Pengeluaran melalui bendahara, pengeluaran diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan, misalnya pada saat surat pertanggungjawaban atau SPJ disahkan. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Klasifikasi beban ada 3, yaitu beban operasi. Contohnya itu ada beban pegawai, beban barang jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang, dan beban lain-lain. Yang kedua ada beban transfer. Contohnya itu ada beban transfer bagi hasil pajak daerah, beban transfer bantuan keuangan, beban transfer dana otomatis khusus. Ada beban non-operasional yang merupakan surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional, misalnya keuntungan atau kerugian penjual aset non-lancar. Beban merupakan salah satu komponen utama dalam penyusunan laporan operasional. Kalau misal perbedaan beban belanja itu, kalau belanja itu berbasis kas, sedangkan kalau beban itu merupakan berbasis akrual. Perbedaan antara metode pembayaran uang persediaan dengan metode pembayaran dengan metode langsung. Yang pertama yaitu dengan uang persediaan. Definisinya yaitu uang muka yang dipegang oleh bendahara pengeluaran untuk membiayai pengeluaran rutin dan mendesak dalam jumlah kecil. Kalau penerima dananya itu dari bendahara pengeluaran sebagai uang muka, digunakan untuk pengeluaran rutin harian atau bulanan seperti pembelian ATK, biaya perjalanan dinas tunai, honorarium, kegiatan yang dibayarkan tunai, atau pengeluaran lain yang jumlahnya relatif kecil dan mendesak. Mekanisme pembayarannya itu uang dikeluarkan terlebih dahulu oleh bendahara pengeluaran dari dana uang persediaan yang dipegangnya. Kemudian bendahara mengajukan surat permintaan pembayaran ganti uang atau surat permintaan pembayaran tambah uang untuk mengganti atau menambah saldo uang persediaan yang telah digunakan. Ada batasan nominal untuk kegiatan transaksi pembayaran yang menggunakan uang persediaan, misalnya maksimal 200.000, namun ketentuan ini dapat berubah sesuai peraturan Menteri Keuangan atau daerah yang berlaku. Yang kedua itu ada metode pembayaran langsung. Metode pembayaran langsung ini merupakan pembayaran tagihan yang dananya ditransfer langsung ke rekening pihak penerima hak. Penerima dana akhirnya itu yaitu pihak ketiga, penyedia barang atau jasa rekanan atau pegawai atau penerima hak lainnya, misalnya gaji, honor bulanan, atau tunjangan. Digunakan untuk belanja pegawai seperti gaji dan tunjangan yang ditransfer langsung ke rekening pegawai, untuk pembayaran kontraktual, dan untuk pembayaran non-operasional. Mekanisme pembayarannya yaitu Satker mengajukan surat permintaan pembayaran langsung, kemudian diproses menjadi surat perintah membayar, dan akhirnya menjadi surat perintah pencairan dana. Dana ditransfer langsung oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara atau bendahara umum daerah ke rekening penerima hak. Kalau batasan nominalnya itu umumnya digunakan untuk pembayaran dengan nilai besar atau yang didasarkan pada kontrak atau perjanjian. Di sini ada ilustrasi kasus tentang belanja dan beban dengan menggunakan metode uang persediaan dan metode langsung. Yang pertama itu dengan uang persediaan. Contoh kasusnya itu Dinas XYZ membayar tunai pembelian
ATK termasuk belanja barang dan jasa senilai 1 juta melalui bendahara pengeluaran menggunakan uang persediaan yang sudah diterima sebelumnya. Ini merupakan transaksi dari SKPD. Nah, ada transaksinya itu yang pertama itu ada pengeluaran uang persediaan oleh bendahara. Di jurnal LRA-nya itu tidak di jurnal karena jurnal LRA baru dibuat saat SPJ disahkan. Terus pada jurnal LO-nya atau basis akrualnya itu atau bebannya itu, jurnalnya itu beban persediaan di debit sebesar 1 juta, pada persediaan ATK di kredit sebesar 1 juta. Nah, pada saat pengesahan SPJ oleh pengguna anggaran atau PPK SKPD, pada diakui jurnal LRA-nya itu belanja barang dan jasa di debit sebesar 1 juta, pada estimasi perubahan SL itu sebesar 1 juta di kreditnya. Pada jurnal LO-nya itu tidak di jurnal karena asumsi menggunakan pendekatan beban atau sudah diakui beban pada saat pembelian. Jadi pada saat pembelian itu sudah diakui pada saat pengeluaran uang tadi. Jadi pada saat pengesahan SPJ itu tidak di jurnal. Yang kedua yaitu transaksi LS. SKPD Dinas XYZ melakukan transaksi membayar gaji pegawai termasuk belanja pegawai senilai 15 juta yang langsung ditransfer dari kas daerah melalui BUD ke rekening pegawai. Jadi, transaksi yang pertama itu ada penerbitan SP2D-LS oleh BUD atau pembayaran gaji. Jadi, jurnal RL-nya itu belanja pegawai di debit sebesar 15 juta pada estimasi perubahan SAL di kredit sebesar 15 juta. Pada jurnal LO atau bebannya itu dicatat sebagai beban pegawai sebesar 15 juta di debit pada kas daerah di kredit sebesar 15 juta. Pada jurnal LR-nya, belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah melalui SP2D-LS oleh BUD. Belanja pegawai bertambah di sisi debit dan estimasi perubahan SAL berkurang di sisi kredit. Untuk jurnal LO-nya, pada saat yang sama, timbul beban pegawai di debit karena manfaat jasa pekerja telah diterima pada saat terjadi arus kas keluar yang mengurangi saldo kas daerah atau di kredit di neraca SKPD. Selainnya itu persediaan. Misalnya ada contoh, misalnya sebuah SKPD itu melakukan transaksi pembelian persediaan senilai 2 juta. Bagaimana jumlah di uang persediaan itu? Nah, pada saat pembelian persediaan menggunakan UP, itu contoh membeli ATK dan lain-lain, di jurnal LO-nya tidak di jurnal LRA-nya juga tidak di jurnal karena pengakuan utang atau beban baru diakui pada saat ganti uang persediaan. Nah, saat pengajuan ganti UP, GU dan SP2D dicairkan, pada jurnal LO-nya itu beban persediaan 2 juta di debit, pada di kas daerah 2 juta di kredit. Pada itu jurnal LO-nya. Di jurnal LR-nya itu belanja barang dan jasa sebesar 2 juta di debit, pada estimasi perubahan SAL di kredit. Pada saat pencatatan persediaan akhir dilakukan di akhir periode akuntansi, misalnya persediaan yang tersisa adalah 500.000. Jadi jurnal di LO-nya itu persediaan 500.000 di debit, pada cadangan persediaan itu di kredit. Di LO-nya itu tidak jurnal karena mencatat nilai persediaan aset yang belum terpakai di neraca di laporan LO-nya, laporan operasionalnya. Nah, pada transaksi LS-nya itu pada saat pembayaran persediaan senilai 2 juta, itu jurnalnya itu pembayaran persediaan senilai 2 juta secara langsung kepada pihak ketiga atau rekanan. Itu jurnalnya itu di LO-nya itu beban persediaan 2 juta pada kas daerah sebesar 2 juta. Pada LRA-nya itu belanja barang dan jasa 2 juta pada estimasi perubahan SL 2 juta. Nah, pada saat pencatatan persediaan akhir sama seperti metode uang persediaan. Misalnya persediaan yang tersisa adalah 500.000. Jadi jurnalnya itu persediaan 500.000 di debit, pada cadangan persediaan 500 di kredit. Pada jurnal LRA-nya itu tidak ada jurnal karena mencatat nilai persediaan aset yang belum terpakai di neraca. Dan itulah penjelasan singkat mengenai belanja, beban, dan persediaan pada mata kuliah akuntansi sektor publik. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.